Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom, yang sedang mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Kita sehat, kita kuat, kita bernafas. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mau siapkan hati. Kita mau angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kita hanya fokus kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi lagi katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi. Dengan iman katakan sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Bapak Ibu, dengan penuh kesungguhan hati kita mau nyanyikan lagi penyembahan ini dari awal. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi. Ku sembah, oh kami sembah Engkau Tuhan. Tanganku selamanya kau ajaib. Kami sembah
Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Sangat bersyukur, semua karena kemurahan-Mu kami ada saat ini. Haleluya. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami buka hati, kami menyembah, terima kasih banyak Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini. PPA berdiri sampai hari ini. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Tuhan kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesungguhan hati Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kerinduan hati kami untuk menyenangkan Engkau, untuk mengalami Engkau Tuhan di setiap pribadi kami. Itulah sebabnya Allah Roh Kudus hadir. Hadirlah di tempat ini. Hadirlah Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan yang melayani Engkau Tuhan Yesus. Dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau buka ibadah kami pagi hari ini. Bukan kepada nama yang lain. Melainkan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua umat-umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Amin. Maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan apa? Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergalakkan. Dia hidup
Raja segala raja. Dia takkan apa? Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergalakkan. Dia hidup dan bersama-sama, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus Raja, Yesus Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Dan Dia Tuhan. Amin. Di atas segala Tuhan. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Masih kuat ya kakinya untuk berdiri ya. Amin. Yuk kita nyanyikan lagi. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah apa? Allah dahsyat di tempat kudus. Kerahkanlah, haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin, amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah apa? Selamatkanlah umat-Mu. Allah apa? Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hei, Allah bangkit. Bernyanyilah. Siapa yang dikalahkan? Musuh dikalahkan. Yang dibebaskan. Umatnya dibebaskan. Allah apa? Allah dahsyat di tempatku. Allah bangkit. Allah bangkit. Kau bersorak. Bersoraklah. Hei, Allah bangkit. Bernyanyilah. Amin, amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah apa? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus. Lagi katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan buat Tuhan. Bagi yang bertugas. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Baik itu berkat jasmani maupun rohani. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan, Engkau yang menilik setiap pemberian kami Tuhan. Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, kami akan memberi dengan penuh tulus hati, dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita terus nyanyikan pujian ini, Allah bangkit, sambil korban persembahan dijalankan. Dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati korban persembahan. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Kita menyadari bahwa tanpa firman Tuhan, kita tidak akan mampu, tidak akan kuat menghadapi setiap tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Terima kasih Yesus Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuat yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan iman kita nyanyikan lagi pujian ini dari awal. Bukan dengan kekuatan, Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. amin. Ku tak mampu sendiri. Haleluya. Engkaulah kuat. Amin Tuhan. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga pagi hari ini boleh datang di hadirat-Mu. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah. Kami percaya apa yang kami lakukan sangat menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya pagi hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Kau sucikan, kuduskan hati kami supaya firman-Mu sungguh masuk dan boleh menjadi makanan yang baik bagi kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang ada di live Zoom maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di ibadah onsite. Kami percaya pagi hari ini kita semua akan diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran yang akan kita bersama-sama dengar, yang akan kita konsumsi ya sebagai makanan rohani kita. Oke Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 12 ya. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ya, Mazmur. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara dikasihi Tuhan, Mazmur 90 ya sampai 106 ya, di sini dikatakan saudara bahwa ini merupakan doa Musa ya. Dan salah satu isi daripada doa Musa adalah ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara ya, saudara dalam hidup kita penting menghitung hari-hari kita, saudara ya. Makanya setiap tahun biasanya kita merayakan ulang tahun ya. Karena apa saudara? Hari ke hari kita hitung ya. Dari sejak kapan saudara hari-hari manusia itu dihitung saudara? Tentunya dari sejak Adam saudara. Dari mana kita tahu bahwa Adam itu dihitung hari-harinya saudara? Tahun-tahun hidupnya dihitung dari mana? Ya, dari Alkitab tentunya saudara ya, bukan dari sumber yang lain. Dari Alkitab, dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 5 dikatakan saudara, umur Adam mencapai berapa? 930 tahun ya. Jadi artinya usia Adam dari sejak keluar ya, diusir dari Taman Eden itu dihitung, dan setelah dihitung saudara ya, tahun demi tahun dihitung, umur Adam mencapai 930 tahun ya. Jadi umur itu perlu dihitung ya. Ya, dan hampir semua suku ya menyadari pentingnya menghitung ya hari-hari ya, umur kita, tahun-tahun hidup kita saudara ya. Kalau di Jawa biasanya dihitungnya itu saudara per bulan ya. Dulu waktu saya kecil tuh setahu saya per bulan saudara, namanya tiron-tiron. Itu ya setiap hari kelahiran ya seseorang itu
bagi orang yang mampu dirayakan ya dengan dengan jajan pasar ya, beli jajan-jajan yang di pasar terus dirayakan setiap bulan sekali, namanya tiron-tiron ya. Saudara, seperti saya ya, saya tanggal kelahiran saya sebenarnya saya tidak tahu Saudara ya. Yang saya tahu dari kecil saya dikasih tahu sama orang tua saya, sama nenek saya ya, bahwa lahir saya itu hari Rabu Pahing ya. Dan itu bisa dicari sebenarnya Saudara ya. Ketika terjadi Gestapo ya, meletusnya PKI itu saya sudah ada ya, karena September ya. Jadi kelahiran saya sekitar 65 ya, peristiwa Gestapo Saudara ya. Gestapo itu saya sudah ada, bukan pas Gestapo ya. Nah, Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, Saudara ya, kita juga harus menghitung ya semua hari-hari kita, Saudara. Jangan sampai hari-hari kita lewat begitu saja tanpa ada sesuatu yang kita kerjakan ya. Setiap hari demi hari kita hitung Saudara ya. Ya. Dari pagi kita bangun pagi ya, kita sudah punya agenda, punya jadwal apa yang kita akan kerjakan. Ya. Nanti setelah pulang kerja ya, apalagi yang akan kita lakukan ya. Nah, Saudara, jadi ya setiap kita ya, khususnya kita yang sudah usia-usia produktif Saudara ya, hari-hari kita isi dengan bekerja. Ya, kalau hamba-hamba Tuhan diisi dengan pelayanan, ya, dengan doa, dengan membaca firman, dengan belajar, ya, dengan besuk, ya, tentunya seperti itu, Saudara ya. Ya, Saudara, dengan kita mengingat hari-hari, Saudara, kita juga diingatkan oleh Tuhan bahwa hari ini, ya, kita ya PPA genap usia berapa? 15 tahun, Saudara ya. Sebuah perjalanan yang ya kalau untuk usia manusia, Saudara, usia kita sebagai manusia ini usia-usia masih belajar ya, usia-usia masih belajar. Tapi kalau ini ya PPA artinya yayasan atau lembaga gereja, Saudara ya, maka ini adalah usia yang sudah dewasa, bukan anak-anak lagi ya. Jadi jangan usianya PPA disamakan dengan usianya anak-anak ya. Nanti ya kita udah usia 15 tahun ya, tapi kita masih anak-anak ya dalam bekerja ya, dalam melakukan sesuatu masih seperti anak-anak ya. Tapi Saudara ya, PPA kita ya sudah 15 tahun, Saudara ya. Nah, Saudara, kalau kita kembali kepada usia anak-anak, Saudara ya, anak-anak umur 15 tahun, tadi saya sudah sebutkan usia belajar. Ya, biasanya 15 tahun usia belajar di Saudara tingkat sekolah pertama ya, di SMP biasanya 15 tahun Saudara ya. Ya, usia SMP ya, 12 tahun itu biasanya ya lulus SD ya. Usia 15 tahun sekitar usia kelas 2 SD, SMP ya, SMP. Nah, Saudara, kenapa kita belajar, Saudara ya? Karena kalau kita bicara PPA ya tidak bisa terlepas dengan pembelajaran ya, tidak bisa terlepas dengan pendidikan ya. Tetapi Saudara di PPA ya program kita bukan hanya belajar tentang pendidikan atau intelektual, tapi di PPA kita belajar secara holistik ya, belajar pengembangan fisik ya supaya tubuh anak-anak bisa berkembang ya, tidak kuntet ya, kuntet orang Jawa kuntet ya, kuntet itu ya nggak besar-besar, udah usia 10 tahun tapi badan masih kecil itu kuntet ya. Ya bahasa Indonesianya apa itu ya. Jadi sudah usianya
10 tahun, 15 tahun, tapi badan masih kecil, ya. Dan biasanya ya kita prihatin kalau melihat anak kita sudah usia 15 tahun, tapi badannya kecil, ya. Tapi kita sebagai orang tua kan bangga kalau anak kita ya masih umur 10 tahun, wih berat badannya sudah ya 30 lebih, ya. Wah kita bangga, ya. Berarti kita kasih makan kepada anak kita tidak sia-sia. Tapi bukan hanya membesarkan anak supaya tubuhnya jadi besar, tapi saudara juga supaya intelektualnya berkembang, ya. Terus apanya lagi? Ya, percaya dirinya juga berkembang atau gambar dirinya, ya. Kepercayaan dirinya berkembang, ya. Itu merupakan pelayanan-pelayanan di PPA, saudara, ya. Dan juga supaya spiritual, ya, takut gentar, hormat kepada Tuhan itu juga berkembang. Nah, saudara, di dalam ya pendidikan tradisi orang Yahudi, bisa tolong ditampilkan ya pendidikan yang ada di Yahudi, di orang-orang Ibrani, saudara ya, ada tradisi begini dalam mendidik anak, saudara ya. Mungkin ya, ini juga bisa diterapkan di PPA atau di kita ya sebagai orang tua, saudara ya. Saudara di tradisi orang Yahudi dalam mendidik anak itu, saudara ya, mereka ada istilahnya mati ya, berteman atau mati. Ya, dalam belajar dari tradisi Yahudi adalah berteman atau mati. Ya, ini saya dapatkan, saudara, dari seorang dosen ya yang pernah ya studi di Israel ya sampai gelar doktor, dia jurusan sastra Ibrani ya, Ibu Rita Wahyu. Belum bisa ditampilkan? Ya, jadi saudara berteman atau mati. Apa itu berteman atau mati? Saudara, jadi ternyata saudara di masyarakat Yahudi dari sejak zaman dulu ya, zaman Taurat, saudara, maka ya setiap anak itu mendapatkan pendidikan ya, mendapat pendidikan dari zaman Taurat, saudara. Nah, pendidikan yang mereka terapkan itu adalah ya seperti tadi saya bilang, saudara, ini berteman atau mati ya. Itu ada bahasa Ibraninya ya, okafruta omitua ya. Kurang ini ya, kurang ya, yang tulisan Ibraninya kurang bisa dibaca, kurang jelas. Tapi nggak apa-apa, ini terjemahannya saja, saudara ya. Berteman atau mati ya. Ya. Dalam semangat belajar dan dalam ya ini semangat belajar dalam tradisi Yahudi. Ya. Jadi saudara, berteman atau mati ini adalah di dalam budaya mereka, kalau belajar itu harus apa, saudara? Berkelompok ya. Sampai bertani pun mereka berkelompok, saudara. Makanya pertanian Israel itu maju pesat luar biasa, saudara, karena mereka berkelompok ya. Jadi di budaya tradisi Yahudi belajar itu berkelompok. Nah, dalam belajar berkelompok itu, saudara, mereka ya seperti teman ya, menjadi teman, menjadi saudara. Makanya Tuhan Yesus, saudara, mengajar 12 muridnya apa? Berkelompok. Kemana Tuhan Yesus pergi, ke sana murid-muridnya ikut pergi ya. Jadi berkelompok. Nah, saudara, dalam ya mereka belajar, saudara, mereka ya boleh bertanya. Ya, boleh bertanya. Bahkan saudara, dalam belajar murid-murid itu bisa berdebat. Ya, berdebat
dengan argumentasi, memberikan argumentasi, ya. Dari kecil mereka dia ajar seperti itu, saudara. Dan saya lihat seperti ini sebenarnya sudah ada ya di orang-orang Batak, saudara ya. Saudara-saudara kita orang Medan dari kecil itu biasanya anak kecil, ya, khususnya pria-pria, kalau dalam pertemuan-pertemuan disuruh berbicara ya. Ya, itu di orang-orang Batak, saudara. Sehingga orang-orang Batak itu ya saudara-saudara yang orang Batak pasti tahu ya. Orang-orang Batak, saudara, banyakan jadi apa? Wih, kalau jadi pengacara vokal sekali ya. Orang-orang Batak itu kalau ngomong di depan umum pun percaya dirinya ya jauh lebih jago gitu ya dibanding ya orang Jawa. Kalau orang Jawa saya dulu, saudara, waktu kecil ya, kalau ya ada kerumunan orang banyak, saya waktu itu masih kecil, saya ikut nimbrung ya, papan saya baru kedip aja saya sudah takut, sudah cepat-cepat pergi ya, karena nggak boleh ya nguping, istilah nggak boleh nguping, nggak boleh nimbrung kalau ada orang bicara. Bahkan saudara, paman saya bisa kalau saya nggak dengar-dengaran dipegang ya leher saya belakang sambil didorong pulang. Didorong. Ya, makanya orang Jawa ya, saudara, nggak sepasih orang-orang Medan kalau bicara di depan umum ya, karena memang tradisinya berbeda, saudara. Ya, apalagi saya, waktu kecil saya gagap, saudara. Kalau ngomong di depan umum, saya tidak bisa bicara dengan lancar, ya. Karena apa? Karena ya punya tradisi seperti itu. Nah, tapi kalau orang Yahudi, saudara, ya, dalam pembelajaran mereka boleh bertanya, boleh berargumentasi, ya, boleh berargumentasinya sampai ngeyel, saudara ya. Karena apa? Ya, mereka dilatih, memang dibiasakan seperti itu. Tapi harus punya dasar atau alasan-alasan ya, argumen-argumen yang kuat ya, nggak boleh asal ngomong gitu ya. Jadi seperti itu tradisi orang Yahudi dalam belajar, saudara. Bahkan orang Yahudi kalau saudara baca di Alkitab, Tuhan ada di debat. Pernah lihat nggak Tuhan didebat oleh bangsa Yahudi, saudara? Contohnya siapa? Ya, nenek moyang bangsa Yahudi siapa? Abraham. Abraham pernah nggak tawar-menawar, begitu beraninya sama Tuhan, ya, tapi dengan kesopanan ya, dengan batas-batas ya. Itu sampai ya, Abraham itu sampai sama Tuhan tawar-menawar, saudara. Ceritanya di mana itu? Peristiwa apa, saudara? Peristiwa sebelum Sodom Gomora dihukum. Ya, karena di Sodom Gomora ada siapa? Ada ponakannya namanya Lot. Ya, di situ ya, Abraham berargumen, ya, tawar penawar dengan berargumentasi dengan Tuhan. Siapa lagi yang pernah berargumentasi dengan Tuhan, saudara, selain Abraham? Musa, ya, ketika diutus sama Tuhan, ya, sama Tuhan loh yang utus, saudara. Ya, Musa itu diutus sama Tuhan. Tapi apa, saudara? Ah, Tuhan, ya, jadi istilahnya kasarnya, ah Tuhan, ngapain Tuhan utus saya? Orang saya itu gagap, nggak bisa bicara. Siapa saya ini? Wah, saudara, ya, berargumen. Ya, itulah, saudara, orang Yahudi. Jadi dalam tradisi orang Yahudi, saudara, berdebat, berargumen sampai ngotot itu udah biasa. Tapi tetap apa, saudara? Menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Ya, nggak boleh mentang-mentang ya pinter berdebat, lantas orang tua nggak dihargai, nggak dihormati. Ya, tetap ya
kita berargumentasi dengan alasan-alasan, tapi tetap mengedepankan sopan santun, beretika, ya. Jadi saudara, ya kita ya mendidik anak seharusnya seperti itu, ya. PPA kita didik juga seperti itu, ya. Punya sopan santun, tetapi juga tidak takut menyuarakan pendapatnya. Haleluya. Kalau enggak saudara, anak kita jadi anak minder, anak kita jadi anak yang ya kalau bergaul itu enggak pede, enggak ada keberanian ya, seperti saya dulu saudara. Ya, saya dulu kalau di depan umum ya kepala saya nunduk saudara, enggak bisa natap orang. Ya, karena dari kecil tidak diajarkan untuk punya keberanian, ya. Puji Tuhan, itu tradisi orang-orang Yahudi dalam mendidik anak, dan itu memang ada di dalam Alkitab, saudara ya. Contohnya adalah nenek moyang mereka sendiri, yaitu Abraham, ya, berargumen dengan Tuhan. Musa juga berargumen dengan Tuhan. Ya, murid-murid kalau saudara lihat dalam perjanjian baru, ya Petrus itu sampai pernah kurang ajar ya. Waktu Tuhan Yesus cerita bahwa Tuhan Yesus akan tidak lama lagi disalibkan, akan ditangkap, saudara ya. Petrus bilang apa, saudara? Ya, Petrus menarik Tuhan Yesus ke belakang, dia ke depan. Ya. Sambil apa? Sekali-sekali itu tidak akan terjadi. Ya. Dia akan menjadi pahlawan membela Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Sebelum ya ayam berkokok 3 kali, Petrus menyangkal. Ya. Jadi itu ya. Jadi Petrus pun saudara punya keberanian dengan Tuhan Yesus, tapi ya kita harus, nanti saya bilang, kita harus tetap mengedepankan tata krama, sopan santun, ya. Jadi jangan dibilang oh bangsa Yahudi itu nggak punya sopan santun, sama Tuhan aja berani berdebat, ya. Orang Yahudi sangat menjunjung tinggi sopan santun, saudara. Contohnya apa? Ya, contohnya saudara, kita suka menyanyi apa? Suka menyanyi Allah Yehova apa? Allah Yehova apa itu, saudara? Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan, ya kan? Itu. Nah, di tradisi Yahudi, saudara, kita nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Loh, kan nyanyi memuji Tuhan, sekalipun memuji Tuhan, ya. Nama yang tadi saya sebut, saudara, itu nama yang sangat kudus, ya. Menurut tata krama Yahudi itu nggak boleh disebut karena kita orang berdosa, ya. Nama itu sangat kudus, nggak boleh disebut, ya. Itu saudara, ya. Karena itu sebuah tata krama yang tingkat tinggi, sehingga dihukum Sanhedrin, hukumnya orang Yahudi, Sanhedrin namanya. Saudara, itu tertulis siapa menyebut nama itu, yang nama tadi saya sebut, saudara, dengan ucapan dengan vokal, ya, maka dihukum mati dan dikutuk, namanya tidak akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu dalam hukum Sanhedrin, tradisinya orang Yahudi. Makanya saudara, ya orang yang tahu, ya belajar, ya tradisi Yahudi, ya tidak akan pernah mengatakan kata tadi, saudara. Nah ini dalam pembelajaran saya sebut, ya, tidak boleh mengatakan Yehova. Ya, ini dalam pembelajaran saya sebut. Yehova itu tidak bisa, ya, di kalangan bangsa Ibrani disebut dengan ucapan. Jadi mengucapkannya apa, saudara? Kata itu, nama yang kudus itu diganti dengan apa?
Adonai, ya, Adonai atau Hasem. Hasem itu artinya nama itu, ya, atau ya Sang Kudus, ya, Hakodas, ya, Hakodas nama yang kudus boleh disebut, tapi yang umum disebut, ya, setiap menjumpai kata itu tidak dibaca atau diucapkan dengan sesuai tulisannya, tapi selalu diganti dengan Adonai. Apa Adonai nama artinya? Adonai itu bahasa Yunaninya kurios, ya. Kalau bahasa Inggrisnya Lord, ya, Lord. Bahasa Indonesia Tuan, ya. Tapi untuk membedakan antara Tuan yang manusia dengan Tuhan adalah Allah, maka disebut dengan kata Tuhan. Tapi artinya sama, ya, Tuhan dengan Tuhan sama. Tapi untuk membedakan bahwa Tuhan itu untuk Allah, Tuhan, ya, itu untuk manusia. Seperti itu, saudara, ya. Jadi jangan dibilang, wow, orang Yahudi nggak punya tata krama, Tuhan aja di debat. Saudara, tidak. Mereka punya tata krama sampai mengerikan, menakutkan kan tadi? Ya, dalam tradisi Yahudi tadi kalau mengucapkan sesuai dengan kata tadi, dengan tulisannya, tepat sesuai dengan tulisannya, dihukum mati, minimal dikutuk, saudara. Dikutuk. Ya. Jadi mereka dia mengucap dari sejak kecil mereka sudah tahu bahwa kata itu diucapkannya dengan Adonai atau Hasem atau Hakados, ya, yang Sang Kudus. Ya, jadi kalau kita nyanyi seperti yang tadi saya sebut, saudara, terus didengar sama orang Yahudi, waduh, orang Kristen kurang ajar, ya. Orang Kristen kurang ajar, ya. Nama itu disebut, diucapkan, wah. Nah, makanya orang Kristen susah memenangkan orang Yahudi supaya percaya Yesus karena kita nggak hormat kepada nama yang dikuduskan oleh bangsa Yahudi itu, saudara, ya. Ya, ini sedikit pelajaran, saudara, ya, sedikit pelajaran tentang tradisi Yahudi. Kembali kepada, ya, PPA, saudara, ya. Saudara, PPA sekarang tadi usianya sudah 15 tahun. Ya, sebuah proses panjang yang banyak pengorbanan, ya, proses panjang yang tidak sedikit, ya, meneteskan air mata, ya, sebuah proses yang, ya, seringkali juga terjadi konflik, ya, saudara, ya, terjadi konflik di staf, mentor, ya, di komisi terjadi konflik. Ya, sebuah proses, ya, yang panjang, ya, yang semua pihak, ya, harus berkorban, ya. Ada yang berkorban, ya, sampai malam, ya, bekerja dari pagi sampai malam. Ada yang bekerja sampai, ya, mungkin mencucurkan air mata, ya, karena mendidik anak-anak PPA, ya, tidak mudah membalikkan tangan, saudara, ya. Ya, perjuangan-perjuangan yang luar biasa dari para staf, para mentor, ya, saudara. Jadi kalau PPA sampai sekarang masih eksis, masih terus berjalan, ini semua adalah jasa-jasa dari staf, ya, dari mentor, ya, dan juga komisi. Tapi mereka-mereka yang ada di garis depan adalah staf dan mentor, ya. Merekalah yang banyak, ya, berkorban. Merekalah yang banyak mencucurkan air mata. Merekalah yang mungkin seringkali makan hati. Ya, saudara, ya, karena menghadapi anak-anak yang
tidak mudah, karena mendidik itu tidak mudah, saudara ya. Mendidik itu tidak mudah. Ya, itu sebabnya kita ya gereja, jemaat perlu memberikan apresiasi ya kepada staf mentor yang sudah berjuang habis-habisan. Ya, kalau saudara ya jemaat diberkati Tuhan, ya jangan segan-segan. Ya, saudara berbagi berkat ya kepada staf, kepada mentor, ya karena mereka adalah pejuang-pejuang, ya seperti nyanyian yang ada di sekolah-sekolah ya yang sering dinyanyikan untuk memberikan pujian kepada guru-guru bahwa mereka adalah para guru itu pahlawan tanpa tanda jahasa. Demikian juga saudara ya para staf mentor ya mereka mungkin ya jarang diberi pujian, jarang diberi ya motivasi, tapi mereka tetap berjuang, mereka tidak pernah kehabisan motivasi. Ya, itu sebabnya saudara, saya ya sebagai gembala sidang menganjurkan, memotivasi saudara, ya saudara jangan segan-segan berbagi berkat buat mereka. Mereka nggak pernah mengharapkan apa-apa, nggak pernah mengharapkan ya berkat dari saudara, tapi ini adalah merupakan dorongan dari saya sebagai pemimpin, sebagai gembala sidang saudara ya. Saudara diberkati, berbagi ya kepada mereka-mereka yang sudah habis-habisan untuk Tuhan. Ya, saudara di PPA yang habis-habisan untuk Tuhan bukan saya. Ya, saya ya nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, tapi yang habis-habisan di PPA adalah mereka, para staf, para mentor berjuang. Ya, mari kita ya memberikan apresiasi kepada mereka, saudara ya. Memang hari ini tidak dipersiapkan kita memberikan apresiasi, tapi saya mendorong kepada jemaat ya, mari kita ya berbuat sesuatu ya, karena mereka adalah layak seperti Paulus mengatakan ya kepada rekan-rekan kerjanya. Kalau Paulus menulis surat kepada jemaat ya selalu memberikan motivasi, ayo bantu dia. Ya, malam pada pagi hari ini juga saya mengatakan ayo bantu PPA. Saudara kerja mereka melebihi gembala. Benar saudara. Yang ada di ya PPA itu pekerjaannya melebihi pekerjaan gembala. Ya. Melebihi ya pendeta-pendeta saudara. Mereka bekerja dari pagi sampai sore, kadang-kadang harus nambah waktu. Ya, mereka benar-benar ya pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, mereka adalah alat-alatnya Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan sehingga PPA tetap eksis, bahkan PPA sudah melahirkan beberapa anak yang sudah mandiri, saudara. Ada ya? Ada Uli ya, Kak Uli ada ya? Di PPA sudah beberapa yang sudah mandiri ya. Ada yang sudah bekerja di pertamanan, ada yang bekerja jadi perawat, ya. Ada lagi yang bekerja apa? Usaha ya, seperti Ramon ya, itu punya usaha kopi, saudara ya, luar biasa. Ya, dan nanti saya percaya ke depan PPA akan semakin melahirkan banyak anak-anak yang mandiri di keluarga maupun di masyarakat. Ya. Sehingga saudara PPA seperti firman Tuhan katakan, jangan ada yang merendahkan kamu, tapi biarlah kamu ya menjadi teladan. Anak-anak PPA dididik, digembleng ya saudara, supaya di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi teladan, mandiri, tidak lagi berpangku tangan kepada orang tua, tidak lagi berpangku tangan
kepada masyarakat, kepada bangsa negara, tapi bisa eksis di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu saudara doa kita, itu perjuangan ya PPA. Ya, itu sebabnya sekali lagi mari kita dukung PPA, saudara ya. Kita dukung para staf, para mentor, ya. Mari sebaiknya setiap kita ya memberi respek, hormat kepada mereka-mereka yang berjuang di PPA, ya. Sehingga dengan demikian saudara, ya, seperti tadi saya katakan, PPA ke depan bukan hanya sekedar eksis, tapi melahirkan generasi-generasi yang siap pakai di tengah masyarakat. Haleluya. Mungkin mereka enggak berpendidikan sampai tinggi, ya, mungkin cuma sampai SMA, tapi setelah SMA mereka bisa bekerja. Amin. Ya, saudara jemaat membantu PPA, mendukung PPA, dukung saudara ya. Saudara enggak mendukung, rugi. Ya, benar, saudara rugi di hadapan Tuhan, saudara kalau kita tidak mendukung PPA. Karena PPA ini ada merupakan pergumulan. Ya, saudara, PPA ini ada merupakan anugerah Tuhan dan juga pergumulan. Ya, saya saudara ya mendapatkan visi ini saudara untuk pelayanan anak. Ya, saya waktu di Manado, ya, saya belajar PPA seperti apa sih? Ya. Saya tanya-tanya sama teman-teman PPA seperti apa, terus kita berdoa. Dulu, saudara, waktu penjaringan supaya kita bisa bekerja dengan Kopassion untuk mengadakan, menyelenggarakan PPA, saudara. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, kita ternyata diseleksi. Diseleksi sampai berapa bulan di training, saudara. Saudara, yang diseleksi itu adalah gereja-gereja besar dan kita hanya gereja kecil, gereja yang masih di rumah, ya jemaat tidak banyak. Yang lain-lainnya gereja yang sudah punya IMB, izin bangunan gereja sudah punya, jemaatnya banyak. Saudara, kita gereja kecil tidak memenuhi syarat. Tapi puji Tuhan kita diterima bergabung dengan Compassion ya karena kita punya visi misi terhadap pelayanan anak. Jadi saudara PPA ada itu adalah merupakan ya anugerah kepercayaan dari Tuhan untuk jemaat di sini. Bukan hanya untuk staf dan mentor. Amin. Jadi bukan ya PPA ini ada bukan untuk ya dikerjakan oleh staf dan mentor, tapi seluruh jemaat harus terlibat karena ini adalah merupakan kepercayaan dari Tuhan, saudara ya. Kepercayaan dari Tuhan harus kita benar-benar kerjakan dengan sungguh-sungguh. Semua kita harus terlibat, saudara. Oh, Pak Nato, saya nggak bisa terlibat jadi mentor atau jadi staf, ya, atau jadi komisi. Saudara bisa terlibat dengan keuangan saudara. Saudara bisa terlibat ya dalam bentuk apapun, saudara, supaya PPA terus maju, ya, terus eksis. Haleluya. Sehingga nanti berkatnya bukan hanya untuk staf sama mentor aja, tapi dibagi rata buat kita semua dari Tuhan. Amin. Ya, semua kita dapat kebagian berkat. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi saudara yang sudah mengembalikan PP, saudara yang sudah memberikan persembahan-persembahan, ya, semuanya itu saudara, ya, selain untuk operasional gereja juga untuk PPA. Haleluya. Kita dukung ya PPA karena itu memang kita yang harus mengerjakan. Itu kepercayaan dari Tuhan. Ya, kita nanti akan bangga sekalipun saudara, ya. Kita akan bangga sekalipun kita mungkin nggak punya apa-apa, ya. Mentor, staf akan bangga. Anak didik di PPA ternyata sudah sukses, sudah berhasil. Kita bangga kan? Itulah saudara pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, mereka berhasil, kita senang.
Ya, sekalipun kita nggak mungkin ya mereka nggak ingat kepada kita. Tapi saudara, saya ingin menanamkan juga ya, ajari anak-anak ya di PPA, ya ini pesan saya, ajari anak-anak untuk mengingat kebaikan orang lain. Ya, jangan sampai anak-anak PPA nanti ya kacang lupa kulitnya. Waduh, ya. Saudara, orang-orang yang jahat, kalau saudara perhatikan di Alkitab, itu orang yang tidak pernah mengingat kebaikan orang lain. Harus selalu diingatkan kepada anak-anak PPA. Ya, ini loh orang yang paling berjasa. Ya. Orang tuamu, ya, jangan seperti Malin Kondan, saudara ya, nggak ingat sama kebaikan orang tuanya. Ya, harus kita ajarkan pada anak-anak kita untuk ingat kepada kebaikan orang. Fir'aun itu saudara membunuh anak-anak orang Yahudi, khususnya yang lahir laki-laki itu dibunuh. Ya, setiap anak laki-laki lahir dibunuh, saudara, itu Fir'aun. Kenapa? Fir'aun tidak belajar kepada sejarah bahwa orang yang paling berjasa di Mesir adalah Yusuf, orang Ibrani, tapi nggak mau ingat kebaikan Yusuf, ya, maka berbuat jahat menghabisi keturunan orang Yahudi. Saudara, ingatkan ya kepada anak-anak kita, jangan lupa kebaikan. Ya, makanya kalau di Jawa itu saya salut saudara ya, anak kalau dididik oleh orang tuanya yang paling besar misalnya yang sulung, dididik untuk apa saudara? Untuk berhasil. Tapi selalu diingatkan, kamu berhasil untuk siapa saudara? Untuk sekolahin adik kamu nanti. Itu kalau di Jawa. Ya. Jadi anak yang pertama disekolahkan habis-habisan, tapi diingatkan, selalu diingatkan, kamu harus membalas bapak dengan menyekolahkan adik-adik. Saudara, jadi saudara dikasih Tuhan, jangan lupa ya menanamkan kepada anak-anak kita, termasuk anak-anak PPA, ya untuk selalu ingat kebaikan-kebaikan orang lain, ya. Jadi itu saudara ya, ajarkan ya kita ya melihat bagaimana pengorbanan ya staf ya koordinator seperti saudara Murti yang memberikan ya ilmunya yang terbaik ya yang dikejar, yang diperoleh dengan perjuangan sangat luar biasa ya, sekolah di BINUS ya. Mungkin secara materi aduh cuma dapat income dari PPA kecil. Itu sebuah pengorbanan, saudara. Ya. Dan itu harus ya kita semua harus tahu, anak-anak harus tahu bagaimana perjuangannya. Coba lulusan BINUS kalau bekerja di sekular ya, dapat gaji berapa? Ya, tapi saudara semuanya itu dipakai untuk mengabdi di PPA. Dan kita seharusnya cemburu rohani. Ya, cemburu rohani artinya saudara, aduh, ya Murti saja ya bisa berkorban habis-habisan seperti itu. Saya apa? Ya, saya apa? Ya, saudara. Jadi saya di acara ulang tahun PPA 15 tahun ini, di usia 15 tahun ini mengingatkan kepada kita semua, ya. Ini bukan hanya pekerjaan Murti, bukan hanya pekerjaan ya Ibu Dewi, Uli, Bu Yayu, tapi pekerjaan kita semua karena ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Mari kita ambil bagian, ya. Jangan kita ya tidak masuk di dalamnya. Ya. Nanti kalau Tuhan datang kita ditolak. Ya. Kenapa? Talenta yang Tuhan berikan kita malah simpan di mana, saudara? Kita sembunyikan. Kita tidak pakai. Ini adalah anugerah, ini adalah Tuhan berikan kepada kita supaya kita kerjakan bersama-sama. Haleluya. Ya, karena saudara
banyak gereja ya hanya ya beribadah, tidak mengerjakan apa-apa, tapi kita diberi oleh Tuhan pekerjaan yang khusus dan sangat luar biasa, mempersiapkan masa depan anak-anak supaya menjadi mandiri. Mari kita bangkit berdiri, saudara ya. Kita akan berdoa buat ya para staf, mentor ya, dan nanti komisi juga bisa maju bersama-sama saya mendoakan mereka. Kita akan angkat pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Menghitung hari-hari kami. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami hidup dalam jalan, hidup dalam jalan agar rencanamu digenapi. Amin, haleluya. Biarlah namamu Tuhan, ajaranmu kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, akulah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Saudara dikasih oleh Tuhan, dengan bertambahnya hari, kita semakin bertumbuh. Dengan bertambahnya hari, kita semakin bertambah dewasa, semakin berhikmat, semakin kita memiliki kapasitas yang meningkat. Semakin bertambahnya hari, hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin sungguh-sungguh kita melayani Tuhan. Saudara, jangan sampai dengan bertambahnya hari, maka hari itu berlalu tanpa mentorehkan apapun dalam kehidupan kita. Tidak ada nilai-nilai sejarah yang kita tinggalkan. Pada pagi hari ini, saudara, PPA sudah menjalani usia yang ke-15 tahun. Sekalipun belum maksimal, kita sudah mentorehkan nilai-nilai di dalam diri anak-anak. Mereka ada yang sudah dibaptis, mereka ada yang sudah menerima
pemuritan, mereka ada yang sudah menerima keahlian-keahlian yang diajarkan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka ada yang sudah keluar dari PPA dan mereka bisa mandiri. Ada yang usaha, ada yang bekerja di perkantoran, ada yang bekerja di pertamanan. Saudara, memang belum maksimal. Tapi saudara, PPA ini ke depan akan semakin maksimal. Akan melahirkan anak-anak yang mandiri, anak-anak yang berhasil. Kalau kita sungguh-sungguh bersatu, kita bergandengan tangan, kita semua ikut ambil bagian, ya. Sehingga beban yang berat yang ada di PPA, kita bersama-sama pikul, dan beban itu sehingga tidak menjadi beban dari sekelompok kecil dari kita, tapi menjadi beban daripada kita semua, sehingga beban itu menjadi ringan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, saudara. Kita nanti akan mendoakan, ya, para mentor, tutor, silahkan. Para mentor, tutor, maju ke depan, ya. Nanti kita akan berdoa, dan komisi, ya, akan maju ke depan juga untuk mendoakan mereka. Haleluya. Dan jemaat semua mendoakan, ya. Mereka adalah prajurit-prajurit yang ada di garis depan, yang menghadapi langsung semua tantangan-tantangan yang berat. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Mari komisi bisa maju ke depan bersama-sama saya mendoakan. Ya, silakan mentor, tutor. Ya. Silakan Bapak Anton, Ibu Nikita mendoakan mereka semua bisa, ya. Ya, akan pujian tadi sekali lagi. Ajar kami. Haleluya. Terima kasih. Menghitung hari-hari kami, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencanamu
Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu yang sedang Kau limpahkan buat kami semua Tuhan. Terutama buat PPA di tempat ini ya Allah. Di hari jadi yang ke-15 ini Tuhan. Seumpama seorang anak Tuhan, kami sedang bertumbuh di masa-masa remaja ya Allah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menuntun kami ke arah jalan yang benar Tuhan. Seumpama seperti anak-anak panah ya Allah. Anak-anak panah Raja Wali Tuhan. Yang Engkau siapkan buat kami ya Allah. Jadikan PPA ini PPA yang luar biasa Tuhan. Anak-anak yang luar biasa Tuhan. Anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Anak-anak yang menghormati orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang menghormati setiap Tuhan mentor dan tutor di tempat ini ya Allah. Anak-anak yang mempunyai jati diri yang luar biasa ya Allah. Anak-anak yang mempunyai kepribadian yang luar biasa Tuhan. Anak-anak yang mempunyai karakter yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat masa depan anak-anak PPA di tempat ini ya Allah. Kami percaya Tuhan dan bahkan sangat percaya bahwa Engkau akan memberikan masa depan yang baik Tuhan dan terbaik buat mereka ya Allah. Mereka akan menjadi kepala Tuhan, bukan akan menjadi ekor ya Allah. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa Tuhan. Orang-orang yang mempunyai Tuhan integritas yang luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan Kau pakai Tuhan para mentor dan tutor ini Tuhan dengan luar biasa ya Allah. Karena melalui mereka ini ya Allah akan lahir anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang punya karakter yang luar biasa. Pakai mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat marifat yang dari Engkau ya Allah. Berikan mereka kekuatan yang dari Engkau, kesabaran yang dari Engkau Tuhan. Sehingga mereka Tuhan mampu membawa anak-anak ini kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Berikan mereka kekuatan, kesehatan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan mereka juga Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Bukan buat anak-anak PPA saja, tapi buat keluarga-keluarga pada anak-anak PPA ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan mentor, tutor Tuhan, tapi yang ada di PPA ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami percaya Tuhan. Engkau tempatkan mereka di tempat ini bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Sebelum doa berkat, waktu selanjutnya saya serahkan kepada PPA. Itu dua itu nggak pas. Bisa dengan Ya, puji Tuhan. 15 tahun PPA berdiri. Amin. 15 tahun kita boleh melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Sekalipun ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, ya kadang-kadang kata Pak Narto tadi berselisih paham karena perbedaan pendapat, tetapi kita bersyukur kalau kita masih tetap melayani staf mentor, ya para komisi yang ada bersama Bapak Gembala, melayani anak-anak PPA di tempat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Amin. Puji Tuhan, saya mengundang untuk maju ke depan Bapak Gembala bersama Ibu Gembala dan para komisi yang ada, Ko Anton, Ci Revita, dipersilakan untuk maju ke depan.
miring. Ya, sama-sama kita mau nyanyikan Selamat Ulang Tahun Kuucapkan Padamu. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu PPA selamat ulang tahun. Ya, dipersilakan Bapak Gembala dan para komisi yang ada untuk meniup atau mau dikipas. Ayo, kita berikan tepuk tangan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu PPA selamat ulang tahun. Padamu PPA. Padamu PPA selamat ulang tahun. Berikan tepuk tangan. Selamat ulang tahun PPA. Semakin maju, semakin berkembang ya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Pak Sunarto ada pesan dan kesan, dipersilakan. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih buat pejuang-pejuang yang ada di PPA ya. Mulai dari komisi ya, komisi ada Bapak Anton, ada istri saya, Ibu Lili, dan juga Saudari Revita, dan juga ada Bapak Anton yang aktif ya. Komisi kita ada 4 orang, saudara ya. Ya, terima kasih pada staf mentor tutor ya. Ada tutor yang dulu sangat setia sekali, tapi karena COVID ya, mungkin tidak bisa bertatap muka, Bapak Trisna ya, Bapak Trisna saudara ya. Beliau adalah seorang ya tutor yang cukup aktif dulu, dan kita juga ya dibantu dari anak-anak mahasiswa Pelita Harapan ya yang suka datang ya memberi pelajaran-pelajaran ekstra kurikuler ya. Nah, saudara, tentunya kita juga berterima kasih sekali kepada Compassion ya, kepada pimpinan ya yang ada dalam jajaran Compassion, khususnya Bapak Adit sebagai PF ya. Kita terima kasih walaupun tidak bisa bertemu dengan mereka, kepada para sponsor tentunya saudara ya. Sangat luar biasa sponsor-sponsor yang telah menjadi sponsor anak-anak PPA, saudara ya. Saudara, ketika COVID kemarin, yang masih, ya sekarang masih ada COVID ya, ketika COVID masih sedang menghangat-hangatnya, banyak orang meninggal, saudara, tetapi saudara, para ya sponsor masih terus tetap berjuang, ya,
Mereka bukan semuanya orang kaya, saudara. Memang ada orang yang kaya, sponsor, tapi ada orang-orang yang hidupnya sederhana, ya. Dengan kesederhanaan mereka mau tetap berbuat baik menjadi sponsor anak-anak PPA, ya. Bahkan pernah yang berkunjung ke sini, saudara, guru biasa, guru negeri, saudara, dari Australia, berkunjung bersama istri sama anak-anaknya, saudara ya. Mereka anak-anaknya disekolahkan di negeri, bukan di swasta, supaya bisa jadi sponsor buat anak-anak PPA. Ya, jadi kita mengapresiasi semua pihak yang sudah berjerih lelah di PPA. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, saudara, kita akan masuk dalam doa. Oh, masih ada acara satu lagi? Oh iya, silakan. Ya, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan klip ya, ucapan selamat ulang tahun dari Bapak Gembala, para komisi yang ada, juga staf mentor dan juga orang tua PPA yang akan ditampilkan di layar. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada staf, mentor, tutor, dan seluruh anak PPA IO 430 Kasih Bangsa Jemaat GPKDI Kosambi Baru. Kiranya dengan usianya yang ke-15, PPA boleh menjadi berkat bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi bangsa, dan semua orang. Immanuel, Tuhan memberkati kita. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk PPA Kasih Bangsa yang ke-15. PPA Kasih Bangsa boleh terus menjadi berkat bagi anak-anak, mendidik, mengajar, dan mengayomi anak-anak. Dan juga untuk seluruh staf, mentor, koordinator PPA, saya ucapkan terima kasih atas setiap jerih lelahnya. Dan saya percaya bahwa setiap jerih lelah untuk anak-anak tidak akan pernah sia-sia dan pasti akan berbuah manis ke depannya. Selamat ulang tahun. Di hari jadi yang ke-15 ini, saya berharap supaya menjadi semakin dewasa, terus bertumbuh, berkembang, dan membawa dampak yang positif buat anak-anak PPA kita sekalian, serta buat keluarga-keluarga daripada anak-anak PPA kita. Selamat ulang tahun yang ke-15 buat PPA 430 Kasih Bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun untuk PPA yang ke-15. Semoga tambah maju dan semakin sukses.
Dan juga terima kasih untuk PPA sudah membimbing dan mengajari anak-anak kami sehingga menjadi anak yang lebih baik. Selamat ulang tahun buat PPA yang ke-15. Semoga makin sukses dan semakin maju ke depan. PPA semakin jaya, jaya, jaya. Selamat ulang tahun PPA yang ke-15. Selamat ulang tahun untuk PPA yang ke-15. Semoga PPA tambah maju, sukses, kompak selalu, banyak berkat, dan kepada sponsor terima kasih, dan kakak mentor PPA oke, PPA mantap, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun PPA yang ke-15 tahun. Sukses terus dan selalu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kedepannya semakin maju, berkembang, menjadi berkat. Fokus ke depan di dalam rancangan-rancangan Tuhan yang sediakan bagi kita. Percayalah Tuhan Yesus ikut campur dalam setiap tindakan kita yang ada di PPA. Selamat ulang tahun buat PPA yang ke-15 tahun. Tetap semangat dan berjuang untuk anak-anak. Mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan karena Allah sampai saat ini tetap menolong kita. Selamat ulang tahun PPA. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun PPA IO 430 yang ke-15. Kiranya terus menjadi perpanjangan Tuhan untuk menolong anak-anak bertumbuh dalam karakter, pendidikan, jasmani, dan menghasilkan anak-anak yang kompeten dalam bidang masing-masing. 15 tahun Tuhan sudah menolong PPA boleh terus berjalan, maka Tuhan juga kiranya yang akan terus menolong PPA untuk semakin terus bertumbuh dan menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Tuhan memberkati semua yang terlibat dalam PPA. God bless you.
Ya, boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ebenezer. Tuhan sudah menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir, meluangkan waktu beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini maupun yang mengikuti lewat Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, tiba saatnya kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini menjelang siang. Namun sebelumnya ada pengumuman. Untuk besok hari ada ibadah Paskah Sinode GPKDI. Dan untuk info selanjutnya akan di-share di grup WA. Puji nama Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa berkat. Kita mau angkat pujian. Besar anugerah-Mu melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar sekali lagi semakin hari dipersilakan kepada Bapak Sunarto semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak terima kasih Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami sudah menyenangkan Tuhan. Ibadah kami akan membuat setiap kami terus maju di dalam Tuhan. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin antusias, semangat di dalam kami mengiring, di dalam kami melayani Tuhan. Khususnya kami berdoa supaya PPA terus mengalami terobosan-terobosan, kemajuan, pencapaian demi pencapaian ke depan. Dengan demikian Tuhan, kami akan melihat PPA, anak-anak yang dididik di tempat ini, sungguh-sungguh akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Semakin cinta akan Tuhan, semakin mereka sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami. Kami teringat akan sponsor-sponsor yang ada di PPA dimanapun mereka berada. Baik yang ada di Amerika, Australia, yang ada di Korea Selatan, di Jepang, atau dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu keberadaan mereka Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Kau memberi kesehatan dan berkat-berkat-Mu melimpah atas mereka. Supaya mereka tetap terus menjadi sponsor buat anak-anak PPA. Terima kasih, berkati bangsa negara kami Indonesia dari Sabang sampai Papua. Biar roh takut gentar akan Tuhan melanda bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar pulang. Mari saudara-saudara kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun PPA. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kosong Kasih Bangsa, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat ulang tahun PPA. Selamat ulang tahun buat ibu-ibu PPA semuanya.